Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya doreh dan sarang. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nika bab tengkanya. Tengka kebenika jauh lebih utama daripada ilmu teori kebenika. Tabuna Allah manabihul sarang panjenengan iparingi situng penghormatan. Tabuna Allah hayyu bi ahsana minha, balas kala bensi lebih bagus. Ki Guru Habib sudah ngaturaki saestona tak salpak manabihul ngaturaki cek guru datang dari jauh na untuk sampean tak salpak rasanya. Thank you. Seolah-olah gula tidak ikhlas hadirnya untuk panjenengan. Cuman kebanyakan jemaah tidak mengerti. Cek leson ketur kiai ini kata oning sampai. Cek kiai ini kepol telok kol empak sopu ki bade ijalan. Ni ke sampean tak ngerti. Gula ni ke mencengan ni ke gula tak mampu ajak ki minta kursi ki tulis. Untung kiai ke bade ngaki ngalak ki ya. Sini dah. Tapi mana bisa sampean pun tak semangat, tinggal tak napa. Ki mana bisa sampean tak semangat, gula tak jangan. Tetapi kalau sampean semangat, ini kan memberi support kepada gula untuk menyampaikannya juga nih semangat ini kan take and give jangan orang Inggris ni kan ada saling contribute what our contribute for the nation for the religion jangan karena ibu dihibur apa kontribusi kita kasih tak apa nah dikit mula rasa ketur boleh mana sampai tak apa boleh cung taruhan berawal boleh mana okey tak apa okey afwan ya suara ya okey afwan ni sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ni bini encik jawab dulu. Kayak lagi. Osan cik benyang kayak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga boleh sareng panjenengan iparingi selamat sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatih wa amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khada'atil khalaiq li kibriyaihi wa 'azamatihi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah dan sareng ashhadu an la sekali lagi, ni bini je tak santak dulu, tak patut salpak mau ni bini santak. Sekali lagi, sarang-sarang, asyhadu an la wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh wa khiratuhu baina khalqihi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala aidan fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kula nikah lakar spesialis penceramah tapi kula nikah i majlis rutinan gula ni kan biasa lakar tertib non semua lagi. Tapi mau nangkep gula ni kan bak repot. Gula tak repot minta makanan macam-macam. Lakar repot gula ni kan inginnya tertib mana majelis ini. Ki, karena rutinan gula kiai hafal. Muallim wahid ni kan cak hafal ke gula. Sampai ke Madura gula tak mulai ceramah mun tak tertib gula. Ceramah Bangkalan ni Sampang, Sapur, itulah ke Montor Banyu Atas. Ya. Kalau belum tertib itu jemaah, gula tak mulai ni ceramah. Kenapa? Karena wasilah irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu syaratnya ada di depan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu wa idza qila nusuzu fanshuzu baru irfa'illah.
Kalau dikatakan dalam majlis itu tafassahu fafsahu, berlapang-lapanglah, lapang-lapangkan. Wa idza qila nusuzu mencem cak merepot dak majlis kani cak pun Gusti Allah cancina Allah mun atur oca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manabi nyereng dak dua syarat kepenikah baru yang kaatir cak sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan mulai mengaji insyaallah. Nyon saborah ada saudara Nasimul Kiai Haji Nur Hasan Muallim Wahid yang lebih masyhur kita sebut dengan sebutan itu, lebih masyhur beliau, dan Muallim Sani Kiai Husnan yang dimuliakan Allah selaku guru buatan kaulah dan guru kita semua yang telah menjadi wasilah kepangkian kula sareng panjenengan kelengkian pada malam Kak Dintoh yang setajana kula hormataki nika bade ibu di kula setajana haji para tokoh agama, ibu-ibu nikah banyak alumni santren Kiai Semulja yang juga ikut hadir di ini malam. Kulanya on seborah kula king tengah kebanyakan man pak sekejap pada kula Isanggu, sekejap pada kula Sekado, sekejap pada Jakarta, sekejap pengajian di Banten, sekejap apa boleh kantuk. Tapi tengah ni kan tak pada nyaman. Lagi ulama Nabi Anu tak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Ini kita akan mulai pengajian. Yang on seborah ada sedajar seleran semua hadirin sareng epu, kita akan mulai mengaji. Aku lah banyak menceng akan usahakan karena ndak enak ada guru-guru kita. Bapak senikah. Allah tidak menjadikan satu persoalan pun, melainkan bersamanya Allah telah datangkan jawaban untuk menyelesaikan itu persoalan. Gusti Allah tidak mendatangkan satu penyakit, melainkan bersamanya Allah datangkan penawarnya. Allah tidak datangkan kesempitan, melainkan Allah berikan bersamanya cara untuk melapangkannya. Tidaklah Allah bebankan kesulitan atas kita, melainkan bersamanya ada usron bersamaan dengan kesulitan itu. Ini sudah sepasang. Setiap orang seyakin kalaban ketetapan Gusti Allah seetabu sareng Gusti Allah fitratullahi allati fataran nasi 'alaiha, ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi ini. Pasira asaus yakin insyaallah iparingi tenang atina sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebab astana sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia, persoalan itu ialah mencoba masuk kepada wilayah yang telah ada zimmatullah, jaminan Allah di dalamnya. Masalah hula ban panjenengan nikah hidup 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, estona masalah hula ban panjenengan nikah si agabai posang kun situ. Apa kiai? Mencoba campur tangan terhadap sesuatu yang Allah sudah jamin kepada kita. Contohnya apa kiai? Allah sudah menetapkan rizki atas engkau. Kita coba sampai mengabaikan ibadah demi untuk mendapatkan rizki. Sokoh cetak ke sokoh demi jaga aja nabang rezeki. Sampai sang posang ke barat, ke doja, ke laut, ke timur, tak ada mari. Kenapa? Padahal dapatnya yaitu itu juga yang kita dapatkan. Kenapa? Karena mang dek kebasana Gusti Allah subhanahu Guna kesokan mun ke laki yang si santak suarana supaya ni bini tak pakai santak senika karena memang ada tu majelis senika sampai mun ngaji dah Syekh Muhammad Ismail Al-Makki tak kesokan ring bini banyak-banyak begini suaranya senika. Tapi kalau ibu tak jawab, bapak juga tak jawab, sepe ni ke majelis. Nah makanya lelaki harus paham andilnya. Aba tetiaki sareng Gusti Allah teti imam fi kulli hal. Teti jenengan yang lebih pantas lek santak suarana. Mengaaba dak Gusti Allah kepenikah, ragunya kita kepada Allah itulah yang membuat acap kali kebimbangan, kegundah gulanaan, kebingungan yang tidak berkesudahan. Semua cara dicoba, turun pagi bersampai tak apa jam 10 mole lah malam lah petang isongku ikesogia lakoh katinika.
Padahal demi Allah, kaya tidaklah karena wasilah berapa keras kita bekerja. Kalaulah kaya karena kerasnya kerja, demi Allah reng maturah paling sokin orang. Siapa ala reng maturah pun bukalaku. Tengale mun bab ngaspal. Mangki sampai reng lain. Tak nemu sekuat ngaspal maturah. Yoper biare ki kuat. Soki make. Njira tak soki. Sarana Sarah. Kerasnya keras soki make, mun artan tak soki make, tapi Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin Allahumma. Kiai, apa karena kerja keras orang kaya? Andai karena kerja keras orang kaya, itu toke pasar tak ada yang kaya. Yang kaya sampean. Ceklah kau nak kundai ya. Jitni samsi engdiuk cit pakio si tong jong ban ayo hinai ibu ya law sawaya menjang kalah di MC ibu menjang rengking kuntek ngetek wis oki jena. Apa keras kerjanya Pak? Enten. Kalau kerasnya kerja tak laban sampean, apa sih tak elakone sampean? Atak kita hidup polo lantai ipanjat itor bi sampean, tiang listrik ipanjat, celot ka paret ikale, comberan elagone, semua dikerjakan. Soki make, mon dari harta tak soki, niki sokian cina. Karena soki itu qadarullah yang tidak bisa ditetapkan. Sebelum kita lahir, Allah telah gariskan kita. Untuk itu, persoalan yang acap kali membuat kita bingung ialah kita ragu terhadap apa yang telah Allah jamin. Yang pertama, rizki kita. Padahal sesungguhnya Allah hanya meminta kita beribadahlah, wala tal'ab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bihula idati akibana satajatabuna Allah, untuk ibadah kata Allah. Wala tal'ab fi hayatik, jangan main-main dengan hidupmu di dunia. Tugasmu hanya ibadah. Itu yang pertama. Dunia kebai sambilan bihula ban panjenengan. Kiai, apakah berubah takdir itu? Tidak. Suatu malam Imam Syafi'i duduk bersama guru mulia Imam Maliki, guru beliau. Ketika juk tojuk bu, Pak, Imam Syafi'i tanya, kula andi kitab Qissatul Hayah Imamul Madzahib Arba', yaitu kisah hidup 4 imam mazhab. Dia bertanya, guru, wahai Imam Malik, ya murabbi ya syekhi, manakah yang lebih dulu? Apakah kerja yang mendatangkan rizki, atau sebenarnya rizki itu datang walau tanpa kerja? Imam Syafi'i tanya, dijawab bi kuruna. Nah, mun rizkina bakna lo kira taporok. Rizki itu kalau memang jatahnya milikmu, tidak akan pernah tertukar. Jadi maksud guru, kita tidak kerja, rizki akan datang. Iya. Kata Imam Syafi'i, guru, bukankah tabuna Allah wa an laysa lil insan illa ma sa'a? Manusia tak oleh kecuali apa yang dia usahakan. Itu satu. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib kita kalau kita tidak berusaha. Selesai berdialog tengah malam, santreh sareng kiai beda pendapat ini. Imam Syafi'i setelah sholat subuh, kan dialognya jam 2 malam tahajud. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i pas keluar dari pontu, entar ke pasar, mangki orang tepaan manen buah anggur. Manen buah, manen buah anggur. Ketika dipanen, Imam Syafi'i dipanggil. Syafi'i masih kecil. Ya Syafi'i ta'al, kemari Syafi'i, ikut manen. Selesai memanen, Imam Syafi'i ingin satu ikat besar, itu anggur seekor raja. Bukan main pungana Imam Syafi'i. Pulang beliau, pulang anak kecil, pulang berlari membawa seikat buah anggur hasil kerjanya. Apa yang ada dalam benaknya? Yang pertama, dia girang, gembira karena dapat anggur satu ikat. Yang kedua, dia gembira karena
dalil atas dialognya tadi malam memenangkan dia. Kenapa? Perlu alakoh baru oleha. Baru oleha. Alakoh hendu baru oleha. Hasil. Itu yang buat dia senang. Oh, bener sengkok dari tangkur. Molek berkah. Dapat ke masjid tempat tadi malam dia berdialog jam 2 malam, ternyata guru nak ibadahnya atas sajadah. Di atas sajadah. Dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi masih di atas sajadah. Ketika itu Imam Syafi'i datang, ya guru, noleh gurunya ke belakang. Atau ke budi. Apa jong? Cik ada metu ada apa nak? Guru, silahkan dimakan. Ini hasil kerjaku. Cik Anwar menyindir gurunya. Kiai, nikah oleh nalakohul. Muntah alaku kalau kira oleh mak. Cik bahasa santri, congo-congo kiai nak. Disongku kiai tak andik sekap ngarat. Nyindir ke gurunya. Guru, kiai, ngatore saya kibu anggur. Nikah oleh nagula alako kibu di luar. Alako kelu baru oleh mak. Cik bengal tu atau ada tas nikah. Tapi apa kata Imam Maliki? Guru yang bijak ini menoleh sambil memegang anggur ini. Apa kata gurunya yang mulia? Syafi'i, sejak jam 2 malam tadi kita berdialog, aku tidak bergerak dari atas sajadah ini. Tetapi memang Allah telah menakdirkan 70.000 tahun yang lalu bahwa ini hari jam 9 pagi aku harus makan anggur. Aku tak bergerak dari atas sajadahku. Allah datangkan engkau mengantarkan anggur di atas sajadahku. Subhan. Subhan. Paham tak paham? Situng ala kau geluh, situng kun tojuk yater. Syafi'i tertunduk malu. Ini dua orang yang sangat alim yang disebut allamah. Bahkan saking alimnya kata ulama hadis, Imam Syafi'i membangunkan para ulama-ulama hadis ketika mereka terlelap dalam tidur panjang mereka. Lahirnya Syafi'i membuat mereka terjaga saking pentingnya mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Bahkan bagaimana Imam Maliki, kata para ulama mengabarkan, seandainya Maliki duduk di zaman Rasulullah, demi Allah tidak butuh para sahabat untuk meriwayatkan hadis. Kenapa? Saking kuatnya hafalannya Imam Maliki. Subhan. Ini keindahan sanjungan para ulama kepada beliau. Suatu ketika, ini guru dan murid nih. Ketika duduk di majelis, Imam Maliki dalam pontuke, di atas gerbangnya ditulis, ada yang fanatik kepada Imam Syafi'i, ada yang fanatik kepada Imam Maliki. Di atas gerbangnya ditulis, Anna Syafi'i bi'a'laman nas. Sesungguhnya Syafi'i kepada orang sepaling alim. Jangan mengurta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu tulis di atas gerbang rumahnya Imam Maliki. Datang muridnya Imam Malik, guru, dibacalah tulisan ini. Tidak ada orang yang lebih alim daripada Syafi'i. Syafi'ilah orang yang paling alim. Imam Maliki tidak menghapusnya. Apa yang dilakukan Imam Maliki? Disambung, Anna Syafi'i bi'a'laman nas. Syafi'i itu adalah orang yang paling alim. Tulisannya ditambah oleh Imam Maliki, wa kaifala wa huwa muridul Maliki. Macam mana ta'alim, dia itu muridnya Imam Maliki yang sangat alimnya. Subhan. Subhan. Dan mungkin lagi lah pusat-pusat rokok mata aja sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, kita mulai ngaji pada, kalau semangat sampean gula semangat dah. Tapi kalau sampean lemah gula ambuan, entah aku berikan congok gula. Pas semangat sampean mula gula tanya jawab, gula oning cek sampean ki cek ke. Mun nika kan rek-rek ya ada nika. Pada mana anak gula. Mun ngajar nak anak ing Arya gula tak perlu watu-watan. Cek pontuk pada ngajar ing Arya. Keng mun sewa tua perlu watu-wat gelu. Cek lareng tuanya mana? Mun tak iki tak mau ngeding ambona. Sholli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, tak napa ibu tak napa lawanan, jawab keng lawanan. Gisal pak sampean. Mun reng bini nika lawan salpak bu. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Nika bini nyaman. Walli ala.
Misal pak sekali mau nih bini ngaji. Pelawan gitu. Kayak laki cuci usokon begitu. Kita masuk kepada maulid. Kiai, tadi Al-Habib Fahmi Mutahhar yang dimuliakan Allah, yang telah hadir di tengah-tengah kita tadi sempat menyampaikan kisah tentang Abu Lahab. Pada ini malam, kulamatur sekelangkong de ibu yang tadi Kiai Muallim Tsani menyampaikan bersenyum 20 bungkus, 30 bungkus, 40 bungkus demi Allah. Jangankan yang berbungkus-bungkus, bahkan yang hanya dengan khutwah, dengan langkah kaki pun, demi Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma amin Allahumma. Pada itu malam dinukilkan dalam beberapa kisah, ada seorang bermimpi melihat seorang dalam neraka. Siapa yang bermimpi Kiai? Ammu Rasulillah, namanya Hamzah. Apa gelarnya Hamzah Kiai? Asadullah, singa macan Gusti Allah. Kenapa digelari macannya Allah ya Kiai? Garangnya, besarnya tubuhnya, beraninya. Kalau orang pada umumnya berburu iotan si epe ke kelinci, si epe ke pelandu, si epe ke manuk, kalau Hamzah yang diburu setiap hari itu harimau. Jadi kalau sampai ke pasar, orang mikul kambing, ada yang mikul kelinci, mikul rusa dan pelandu, Hamzah mikulnya mikul harimau macan. Minta takut orang. Maka dijuluklah Asadullah. Hamzah pada malam itu bermimpi. Mimpi apa Kiai? Dia melihat seorang pemuda sedang dibakar dalam neraka jahanam. Ia bertanya, "Ya Abdul Uzza, kaifa halatun nar?" Bagaimana keadaan api neraka itu? Dia dibakar dalam neraka. Namanya yang dibakar Abdul Uzza. Ia menjawab, "Wahai Hamzah, tidak mampu digambarkan panasnya neraka itu." Katanya, "Apa panasnya ya Hamzah, ya Abdul Uzza?" Kalau buka Al-Quran, "Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha." Allahu Akbar. Na'udzubillahi min. Setiap kali kulitnya hangus terbakar, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Secara teori, kenapa Kiai? Ini indahnya Quran Pak. Membuat banyak profesor Perancis, Jepang, Jerman, Itali, Amerika masuk Islam ketika baca ayat ini. Kullama nadidat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap kali kolek yang ada iyo purbi apoi, maka ikan tepole ben koleksi anyar. Kenapa kulitnya yang disebut Quran Kiai? Ternyata para medis meneliti, ahli anatomi tubuh membuktikan bahwa saraf sakit itu bada ekole. Rasa sakit itu ada di kulit. Mau sampean mutia kalak rokok pansomat koleng kutak tak mampu sinahan. Jarum itu sakit waktu ditusuk pertama, begitu dia masuk tak sakit. Sakit itu ada di kulit, maka siksa neraka itu kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Lalu apa kata Abdul Uzza? "Wahai Hamzah, tapi aneh, sekalipun dalam setiap hari api neraka itu menyala, kalau datang hari Isnin, api neraka itu pasti celep ya Hamzah. Mun malam Senin celep." Tanya Hamzah, "Lima ya Abdul Uzza, kok bisa begitu? Misa nikah?" Tabuna Hamzah li'itaqi Suwaibah, karena pada malam itu aku memerdekakan budak bernama Suwaibah pada saat malam Senin Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Sakaderina punga pada malam itu Abdul Uzza berkata, "Ya Suwaibah," nak oning nikah. Karena sebelum Halimatus Sa'diyah ada Suwaibah al-Aslamiyah. "Ya Suwaibah," kata Abdul Uzza, ini kan majikannya, "Bakna mangkat ke romantang epar Aminah ruwa tepaan hamil. Nanti kalau dia lahir, tulis kembali ke sengkok. Engki tuan, mangkatlah Suwaibah." Aminah hamil, tiba-tiba melahirkan. Pulang Suwaibah, "Tuan, ipar tuan itu rembi lah."
Berarti kalau Aminah itu iparnya Abdul Uzza, berarti Abdul Uzza nikah kuttena Rasul. Kuttena Rasul. Pamannya Rasul, pamannya Rasulullah. Kata Suwaibah, anaknya lahir ya Tuhan. Kata Abdul Uzza, laki apa bini? Laki wahai Tuhan. Kedarina bunga, ya Suwaibah, isyhadi, saksikan bahwa hari ini engkau telah merdeka, bukan lagi menjadi budakku. Ini saking kedarina bunga, para Siti Aminah rembik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembiklah Nabi Muhammad. Ketika rembik, padahal ketika dilahirkan, berapa kira-kira kalau ada orang bertanya, ini sedekah apa namanya Kiai? Ini sedekah maulid yang pertama. Orang sedekah maulid nikah sepeng pertama Abdul Uzza. Pasir mage Abdul Uzza kepada mage. Abdul Uzza itu kita banyak tak apal namanya. Nama aslinya Abdul Uzza, dia pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah, yang nama ngetopnya disebut Al-Quran dengan sebutan Abu Lahab. Abu Lahab. Apakah Abu Lahab itu celaka Kiai? Celaka. Di mana Quran mengatakannya? Tabbat yada Abi Lahab. Celaka ruah Abu Lahab. Kata Quran. Ipeso di Quran. Tetapi Abu Lahab pernah bersedekah di malam Maulid dengan memerdekakan Suwaibah, dengan sebab senang pada Nabi Muhammad lahir, dia merdekakan Suwaibah. Berapa sedekahnya Kiai? Cek petati aki obang memerdekakan budak nikah 50 juta. Situng budak 50 juta. Berarti Abu Lahab oning sedekah 50 juta untuk moloten. Pen hari Senin norakah epate marga sedekah 50 juta. Tadi hula ben sampean si malam mangken sedekah 50 juta, mun lem Senin celep neraka na sampean. Mun sedekah 10 juta mage bebena Abu Lahab. Mun 5 juta mage bebena boleh. Mun nasi bungkus kun 10 mage ada tak reken dia. Mun 2 bungkus ada tak reken saya kagan tibi. Ngater sumpengan 10 bungkus. Ni belake, ni ba anak bampak kelem lah. Kompoy lema ada ikakan TV. Buat sedekahnya mana je ikakan TV. Jadi ini sedekah pertama. Kalau orang berkata bahwa maulid itu adalah mengada-ada, tidak ada sanadnya, tidak ada riwayat tentang itu, demi Allah, Rasul adalah orang pertama yang mengadakan maulid, memperingatkan tentang hari lahirnya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal itsnain? Apa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi, mi ajunan monde pa hari Senin pas apa sah? Rasulullah pas jawab, dzaka yauma wulidtu. Bagaimana tidak? Itulah hari engkau dilahirkan di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjut, Abu Lahab sudah divonis di neraka. Maka kata Syekh Al-Maqdasi, hadza kana kafirun jaa dhanbuh tabbat yadahu fil jahimi mukhlida hatta annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yughfaf anhu al-'adhab masruran bi ahmada fakaifa bi dhammi alladhi tala umrihi bi ahmada masruran wa matan muwahhida. Allah, kalaulah Abu Lahab, kata Syekh Al-Maqdasi, yang sudah divonis menjadi kayu bakar neraka jahanam ini, sampai Allah adabu tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab, sama-sama, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma wa ma kasab sayasla naran dha wa mar'atuhu fi jidha hab. Celaka Abu Lahab, sudah diponis oleh Quran, tapi ada satu riwayat mengatakan hatta annahu fi kulli yaumil isnaini abada,
Kata riwayat itu, setiap datang hari Senin selama-lamanya yukhaffaf anhul adab, diringankan azabnya Abu Lahab. Masruran bi Ahmada, amar kepunga ateh, senang hati beliau saat melihat Nabi lahir. Beliau sempat menimangnya dan bergembira melihat Nabi dilahirkan. Fakaifa, kata Syekh Al-Maqdisi, bi dhammil ladzi tala umri, bagaimana dengan umat Nabi yang sepanjang hidupnya dia bukan hanya senang 1 jam, tapi tala umri, sepanjang hidupnya bersolawat kepada Nabi. Wa matan muwahhida, kalaulah Abu Lahab mati kafir, senangnya cuma sebentar. Tapi bagaimana dengan umat Muhammad? Dia terus bersolawat, cintanya tidak dapat digambarkan, sedangkan dia adalah orang yang bertauhid. Maka kata Syekh Al-Maqdisi, sudah barang tentu api neraka akan dipadamkan untuk umat Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sangat saya muliakan, sebelum kita masuk kepada hikmah ini maulid, saya akan bahas beberapa hal. Tidak akan panjang karena sampean nampaknya mungkin lesuh ngantuk ngara. Tak jangan lanjang pula kalau aku sering kesbik lagi. Baiklah, sebelum kita lanjut ini kepada kisah ini, baik saya ingin melihat satu nukilan daripada Imam Mutawalli Sya'rawi. Apa kata beliau? Kata beliau, Allah pernah suatu ketika mencabut nyawa Ibnu Salul. Ibnu Salul ini saya pakai pimpinannya orang munafik. Ketika Nabi datang ke rumahnya, ia meninggal dunia. Lalu Nabi mau mensolatkan Ibnu Salul. Datang Umar, ya Rasulullah, atusalli ala ra'sin nifaq? Kau ingin solat ajunan ya Rasul kepada orang munafik? Ini pimpinannya. Ibnu Salul ini orang yang paling munafik. Inilah rajanya orang munafik, yang ingin membunuhmu, yang ingin meracunmu, yang ingin membunuhmu berulang-ulang. Apa kau mau mensolatkannya ya Rasul? Tetapi Rasulullah tetap memaksa ingin mensolatkannya. Umar kecewa, Umar pergi. Ketika Umar pergi, turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau mensolatkan orang munafik itu dalam kematiannya selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihim, janganlah kau berdiri di atas kuburnya. Ketika itu kata Rasulullah, ya Umar, kau benar Umar. Tetapi kata Rasulullah, aku pun benar. Aku diutus Allah tidak untuk hanya orang beriman, tidak hanya untuk orang-orang yang baik, tapi aku diutus bahkan untuk alam semesta. Kata tabuna Gusti Allah, tabuna Rasulullah, yaitu kata beliau, wa ma arsalnaka illa, siapa pun pada siapa kan muni bapa apa yang kederina khusuk, apa yang tak apal, yang tak tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali untuk lil alamin, rahmah, untuk alam semesta agar menjadi rahmat. Seketika itu maka solat Rasulullah selesai solat, maka apa kata Allah? Ya Muhammad, begitu sayang engkau kepada umatmu, wa anta arhamu bihim, kau sangat sayang bingko isilingaki dan umat kaki, sampai orang munafik kau perlakukan macam itu. Maka apa kata Allah? Ya Muhammad, kaifa idza ji'na, bagaimana kalau aku jadikan amra ummatik ilaik, urusan umat bakna sing atur kapi, terserah kakek iki bak kesuar ke kapi tak rapat tabuna Allah. Kaifa ya Muhammad, kata Rasulullah, apa menjawabnya? La ya Rab, la ya Rab, la ya Rab, tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Wa anta arhamu bihim minni, engkau lebih sayang pada mereka daripada sayangku kepada mereka. Ini ketawadunya Rasulullah. Li ajli ya Allah, karena engkaulah maka aku bisa begini. Engkau lebih sayang kepada mereka. Ana hadithun,
Ataghayyar mutaghayyir, aku zat yang bisa berubah, bisa marah, aku bisa cemburu, aku bisa sedih. Sementara engkau ya Rabb, wa anta Rabbun, engkau adalah Tuhan. La tusawa ya Rabb, tidaklah sama sayangku sebagai makhluk dengan sayangmu sebagai Tuhan kepada mereka. Allah pastodus dek kanjeng Nabi non, pastodus Gusti Allah dek Rasulullah. Apa kata Allah? Tabun Allah bu, ya Muhammad, li ajlik la ukhzika yaumal qiyamah. Karena engkau ya Muhammad telah bersangka baik kepadaku, maka saksikanlah Muhammad, aku tidak akan mengecewakan engkau di hari kiamat kelak. Apapun yang engkau minta untuk umatmu, aku akan kabulkan. Silahkan selamatkan semua umatmu. Amin Allahumma amin Allahumma. Semoga Asia nyampit amin, ikabul akhina hajat amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kisah tentang maulid, banyak yang ingin gue sampaikan. Nanti kalau waktunya luang cukup, sampai masih tidak berubah duduk. Nanti tapi kalau sudah banyak yang angkat tung situng mulai ya udah ambu gula ceramah. Apa ceramah benereng tedung bentro mulia. Jemaah ini ke banyak akal bu. Di gula itu yang ada dikit. Muntung situng mangkat ke laki akal biasa na HP nih pemunyi, PHP tak ngeding. Kerenteng, halo aku. Buru gerbang, halo, sampai ngalak sendal, halo, culun dosa. Pan motor pan isotok ang mulai mun kay laki. Arek akal jemaah laki ria. Deki mun bade saya ngak ruang ambu ko. Mun ni bini bade ki akal. Ngacingi beuna agana kini ipetedung. Iki pas nih. Lenyet te anang. Deki mun akhir terus mulai embung. Pan tobi si pun. Jangan agana. Aduh, anak. Itimang aduh asyulan bisa dikit de pak ibu ni langkaro dosa panel pun ke lagi mulai gak mulai dia montak mulai tak beri ni dia mulai si bini tak abit lagi ni nyorot di budi mulai dia are lakon jemaah mun sampai beri sengak ruwa lakon ko ambu aja apa ceramah ngaru are akal jemaah semakin ni kejaman akhir bu orang banyak akal pun banyak akal. Tapi kiai harus banyak akal juga. Hari ki alhamdulillah ki tenang dia. Keng sekecil aki lah celing dia. Celing. Kau orang yang tak beda si amunya HP sekecil aki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjut kita bersolawat sejenak. Nak baca solawat cok. Menyakin dong. Maki solawat si gempang si torok bi orang lain. Baca. Oh khair. Sambil ada yang menjalankan tak apa sambil sholawat insyaallah. Yuk baca si gampang nak. Yuk mulai. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa ada anak-anak yang akan menjalankan tanggungan. Nah, oleh SDKA sampean di tak apa boleh. Semoga jadi amal sampean untuk operasional kebutuhan untuk negara terhadap pembiayaan untuk terus lanjut sampai ke bumi perlu keluar loh.
Salli ala Nabi Muhammad. Baiklah, kita lanjut ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Boleh. Kita masuk kepada bagian awal dari pengajian. Tadi kan baru mukaddimah. Mudah-mudahan sampai tahan menabi setengah jam, insyaallah itu atau lebih gula sampai kita tahan. Suatu ketika, ibu, halo ibu, engki cak lo haluan sampean. Maki gula halo sampean engki. Ibu halo. Dan sampak Nabi nyandar bu, nyandar di satu pohon. Ketika menyandar, tala ayatan minal Quran. Nabi membaca satu ayat Al-Quran fabaka. Lalu Nabi menangis. Apa ayat yang dibaca beliau? Rabbi adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nangis kanjeng Nabi. Wa tala ayatan alladzi nazzala ila Musa alaihi salam. Lalu Nabi menyambung ayat bacaannya dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ayat itu, Rabbi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah. Ya Rabb, nangis kanjeng Nabi. Apa yang beliau baca? Begitu banyak umatku yang telah tersesat, ya Allah. Adlalna, dan sesatnya tidak main-main. Yang banyak tersesat, sesatnya sudah sangat. Nah, ini adlalna lagi. Sudah sangat banyak yang sesat, sesatnya sangat lagi. Ada nun taukid khafifah di akhir. Banyak sesatnya dan sesatnya sudah terlalu jauh. Akati orang posang teromang kata entar ke dalam muallim Nur Alamiyah, tetapi tiba-tiba mengo ke Tanjung Hulu pas mangkat ke Sanggo. Padahal terona entar ke Wajo. Arua salala posang, posangnya Sarah. Sudah sesatnya jauh. Kalau ada orang sesat pak mau ke Wajo tiba-tiba ke Jongkat, ndak searah sesatnya. Latang umat ruah sudah banyak yang posang searah, tetapi tabuna Rasulullah sambil nangis kanjeng Nabi. Faman tabi'ani fa innahu minni. Mana bi beda si terongereng dak putan kau ya Rabb. Kompolaki mana bi dapat hari kiamat. Kompolaki kuda sarang orang ke penikah. Amin Allahumma. Yang penting kor kelem norok dak Rasulullah. Apa kata Rasulullah lanjutnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah. Mun sampai si sesat ruah, orang yang dera ke ruah iadab bi ajunan ya Rabb, fa innahum ibaduk, mereka itu kebulana ajunan ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini mun orang ahli sastra dapat memahami kalimat ini indah dan manja. Coba mun kita si awam lah biasa baik. Kalau kau azab mereka ya Rabb, mereka hambamu. Tapi kalau kau ampuni ya Allah, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba talete ini sampean. Kalimat ini terbalik kharijum minal adah, keluar dari kelaziman. Coba talete ini. Ya Rabb, kalau kau azab mereka ya Allah, itu hambamu ya Allah. Tak neser. Tapi kalau kau ampuni ya Rabb, engkau maha perkasa. Coba teliti. Biasanya manusia iko cak bengan ben gegek ben jago mun mokol ke orang. Kaki mun keng bengal tampeling. Keng mun bengal kaki berarti keng bengal ongku kaki. Iko cak bengal mun nyantap. Kaki mun pelak aru-aru saya kelampi LPI pantampeling mun bengal kaki. Mungkin itampeleng keng bengalongku kaki. Tapi ini beda kalimatnya. Coba teliti. Ya Rob, kalau kau maafkan mereka, ajunan memang maha perkasa ya Allah. Mun iparingi pangapora, ajunan maha perkasa ya Rob. Ini kalimatnya dibalik. Siapa yang biasa menggunakan kalimat ini? Para sufistik, orang-orang ulama sufi, para aulia majdub seperti Abu Nawas. Ia menyinggung Allah dengan syairnya. Ilahi las
tulil si ahla wala ala naril. Coba terlihat ini. Ini sama dengan ini, ya Rob. Bola lekar tak pantas kalau dimasukkan ke surga. Kimun pemasuk ke neraka tak kuat, ya Allah. Ini bahasa hanya bisa diucapkan orang yang punya cinta, yang punya sayang, punya hormat, punya kedekatan emosional. Akati santreh ke kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Apa jong? Jangan kiai. Duk non duk santreh. Anu kiai. Nyon etin pematur. Anu apa? Anu tetangga kiai. Tetangga ni kepada depak kamu. Ya cik lah tetangga. Mulai kakek. Esokan ajunan. Mana bi barengi. Okey. Lakar ajunan cik baik ya. Mun tak barengi. Okey. Cik saya namun barengi ya. Ini bahasa yang macam ini manja seperti ini hanya berani diucapkan oleh anak ke orang tua atau kekasih kepada kekasih. Jadi ungkapan Rasulullah dalam kisah ini, Nabi sedang bermanja-manja dari Gusti Allah. Ya Rabb, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau sampai orang sikatiru, ya Allah, seampo telat pejana asar ikabai ke maghrib. Maghrib apolong ban isya, duhur diki apolong ban asar, subuh diki apa jang ban duha, ya Allah. Mun gara-gara amar kerua bi adab bi ajunan, ya Rabb. Tak nisir ajun, ca'arwa ummat ajunan, ya Allah. Waktu malam Senin ruba de entar ke bentuk nur alam. Entak ke tur alamiah datang juk toju iperpo, ya Allah. Tak nisir jadi akhir waro. Tapi mun iparingi pangapora, ya Rob, ajunan memang maha perkasa. Imun ika pangapora dimaafkan, engkau memang maha perkasa. Fabaka, nangis Nabi sambil ngucap nih pas nangis. Pas atabu Allah, ya Jibril, inzil ila sama'id dunia, pergi ke dunia. Fas'al ila Muhammad, tanyakan kepada Muhammad, malladhi yubkika ya Muhammad, anapa ajunan mi nangis ya Rasul? Rasulullah jawab napa bu? Huwa a'lam ya Jibril. Manja boleh. Duh kanjeng Nabi, Cang Jibril, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi? Jibril, Allah tahu apa saya kepengen kok nangis. Tidak dijawab pertanyaannya. Jibril pulang lagi. Ya Allah, huwa yaqul bi annaka ta'lam. Nabi Muhammad bilang engkau tahu apa yang bikin dia menangis. Kenapa masih tanya lagi? Coba teliti lagi. Ini manja lagi nih. Biasa yang bini mau nato karban lagi nah. Minta melaki emas, pas tak melaki, pas kunci lah bang lem bangking. Terbit lagi, buka lek lah bang lek. Ane buka. Oh, masuk dalam sapu tak mau atunging. Lek, nangis be apa tu? Cik kaki lah tahu. Cik apa tanya, cik kaki lah tahu. Kalimat macam itu kan sering di rumah kita. Atau anak kita minta beli mainan, kita tak belikan, tiba-tiba merajuk dia, bilang sama mamanya, bu, bapak kan tak mau melagi kok mainan, wah masuk lempang ke main toke di dalam, dikit bapak mau lihat aku, demen anak lek, lempang keng dia tak tahu nangis biar apa, pani buka di bawah kamera, apa lagi cong nangis cong, nangis biar apa? Jara apa cik bapak tahu apa saya kebaik kok nangis kiatanya boleh, lah bahasa macam itu biasa. Nabi Muhammad ketika ditanya Allah, kenapa kau menangis ya? Kata Jibril, kata Rasulullah, Allah tahu wa apa saya kebayang kok nangis meki itanya boleh po. Apa kata Allah? Allah tersenyum. Ya Jibril, pergi kepada kekasihku Muhammad, sampaikan kepadanya, sanurdika fi ummatika wa la nusi'uka yaumal qiyamah. Aku akan ridho kepada umatmu. Lihat bahasa yang Allah gunakan, nurdika, nurdik, past continuous, fi'lul mudhari' halan istiqbalan, sama dengan yusalluna ala nabi. Allah tidak menggunakan fi'il madhi, Allah telah bersolawat, tidak. Allah bilang Allah sedang dan akan bersolawat. Artinya perbuatan itu berkesinambungan,
tak ke apa? Tak buam. Tak buambu. Sanurdika fi ummatik. Aku akan terus ridha kepada umatmu Muhammad. Wala nusiuka. Engkau tak bakal lopah da umat kake pagi tina kiamat. Aku berjanji aku akan buat engkau tersenyum wahai kekasihku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, napa sih bakal membuat Nabi tersenyum Kiai? Yang membuat Nabi tersenyum hanya satu. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari is, pada tanggal 1 cocokan gasa Nabi jatuh sakit. 12 hari sakitnya Nabi depak ke umur. Tanggal berapa Nabi meninggal? 12 lahir, 12 meninggal. 12 Maulud Rembi Rasulullah, tanggal 1 Maulud Rasulullah jatuh sakit. 12 hari berturut-turut sakitnya, tanggal 12-nya beliau pun meninggal. Maka gampang, lahirnya Rasul maulidnya itu di tanggal 12, haulnya juga tanggal 12. Ini bersamaan. Ini pesan untuk kita. Biasanya orang sematerua tak jauh dari tanggal rembikna ben alih rembikna. Kalau lahirnya tanggal hari Minggu atau Senin, maka boleh siap-siap, karena mungkin hari Minggu dikukit Senin. Rasul lahir Senin wafat. Tanggal 12 lahir, 12 meninggal Nabi Muhammad. Nah, kula atanya agi sampean, mungkin nikah tanggal Arab tanggal 20 sangat lekor 30 niku. Siapa si rembi bulan Maulud atau bulan Rasul tanggal situng kening siap ke di cek tedun. Cak aku rokok ke lusi tujuh di seruan. Buang ke rokok empat awirit. Allah. Kenapa Kiai minta remare awirit malam ria? Karena deku dia tanggal rembi engkau takut deku dipanggil dia. Oh Pak Kiai, saya ndak lahirnya tanggal 29 Pak Kiai, atau yang lahirnya pas hari Senin. Kalau Minggu sudah aman ini, yang Minggu ini. Tapi yang rembi Senin ini lagi gawat-gawatnya ini. Siapa sih rembi Senin? Muncul nggak kibu dia banyak si Senin doang. Arwah isu pun disuruh baca Senin kat piru ngara. Ini beban nyor. Saya nggak keker ada Senin nongko. Sallu ala Nabi Muhammad. Terbangkanlah semua umur, amin Allahumma. Amin Allahumma. Diparingi barokah umur, amin Allahumma. Barokah setajana amalnya, amin Allahumma. Diparingi rezeki yang barokah, amin Allahumma. Diberikan anak yang barokah, amin Allahumma. Diparingi ilmu si barokah, amin Allahumma. Diberikan laku si barokah, amin Allahumma. Kalau sudah barokah Kiai, maka semuanya akan yuqarribuna ilallah, membuat kula sareng panjenengan jen semak saking kula kalin jenengan cerak cedek ambek Gusti Allah semakin dekat. Berarti barokah kita punya apa yang diberikan Allah. Amin Allahumma amin. Kita tak bahas ini terlalu panjang, kita masuk kepada pembahasan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Maksud dari wala nusi'uka, tidak akan kulupakan engkau di hari kiamat. Ini berkaitan dengan suratul duha. Kita tidak bahas semuanya, tapi gula minta kita baca bersama. Teguh Cong, nak teguh mikrofonnya, ikut bantu saya mau minum. Baca surat duha bersama-sama, nanti saya akan bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma Pesanta وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولسوف يؤتيك ربك فترضى. Saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata ulama tafsir,
Apa kata keterangan Imam Jalaluddin? Bahwa tadi hadis saufa yu'tika wala nusi'uka, maksudnya ialah Muhammad Rasulullah di hari kiamat kelak akan dikabulkan semua permohonannya. Napa sih bakal isok on dek Rasulullah? Rasulullah ni bakal nyon napa dek Gusti Allah ya? Mun manabi papan ki akhirat, napa sih bakal isok on yang akan diminta oleh Allah oleh Nabi kepada Allah? Kalau kita melihat saat beliau meninggal dunia, apa yang beliau minta? Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Pertanyaan Rasul waktu para Pak Komor, beliau hanya cacat ummati. Berarti yang beliau cemaskan cuma satu. Itulah yang akan beliau minta di hari kiamat kelak untuk diselamatkan. Tidak lain dan tidak bukan engki keselamatannya umat beliau. Amin Allahumma amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Nah ya, katinapa umat bertanya, ya Rasulullah, para sahabat, bagaimana engkau mengenali kami sedangkan di hari kiamat kelak umat semuanya menunggu syafaatmu? Bagaimana kau kenal da'aba ya Rasulullah? Kula berdasi dari sungai Konyet, berdasi dari Samodun, berdasi dari Mempawah, dari Ngai Bako, berdasi dari Kakap, berdasi Ustadz Samsudin, macam-macam dari kampung. Macam mana kami ya Rasul kau bisa kenal kepada kami sedangkan miliaran manusia menunggu syafaatmu? Apa jawaban Nabi? Seperti engkau punya 1000 ekor kuda berwarna hitam, tapi kau punya kuda seekor berwarna putih. 1000 ceren ajalan warna celang pas lebat ceren aberna putih. Maka kata Rasul, matamu akan melihat kepada yang berwarna putih. Kepadamu di hari kiamat aku akan melihat engkau karena cahaya pada tubuhmu. Dari mana cahaya itu ya Rasul? Dari solawat, dari Al-Quran, dan bekas a'ba'ul wudu ketika engkau membasuh wudu, dan solawatmu dalam majlis-majlismu. Amin Allahumma amin Allahumma. Ketika sedih si teti aki jelang baik Gusti Allah pun dah cari rasa sampean pastor teh mempote pasang bedak tengah malam lain, bedak subuh lain, bedak gol petok lain, bedak gol maghrib lain, duhur lain, sehari berpetong kala kan teh bedak si teropote ya jawapan pote muan pan leer jelang pas enggak jebra udah cek aja ngaji bu ampun lah sedikit artin sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tak bahas ini terlalu panjang, kita masuk kepada istimewanya Rasulullah di hadapan Allah, lalu kita ambil hikmah daripada maulid, membaca kisah beliau sejenak, lalu kita tutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang Allah pilihkan, yaitu nabi yang dipilih Allah lebih agung daripada keagungan yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Tapi kata ayatnya Pak Kiai, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, katanya tidak ada bedanya satu nabi dengan nabi yang lain. Itu dalilnya orang yang tak mau maulidan, dalilnya orang yang tak mau sholawat. Ini kedalilnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Padahal Allah menjadikan nabi itu sebagiannya adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi ada Rasulullah. Apa istimewanya Rasulullah itu Kiai? Adam julukannya Abul Bashar, bapaknya manusia. Apakah bapak manusia bernama Adam itu Allah panggil dengan istimewa? Tidak. Allah panggil namanya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau santri mengerti ini Quran, majasnya tinggi, cerdasnya Quran. Ya Adamus kun, ketika Adam yang dipanggil, fiil amarnya uskun. Uskun, uskuna, uskunu, uskuni, uskuna, uskun. Tapi ketika Allah memanggilnya Adama, kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, dan istrimu, Allah rubah perintahnya. Wa kula, bukan wa kul tetapi wa kula. Karena berdua yang disuruh.
minha ragadan haitsu syi'tuma sya'a sya'u sya'at sya'ata syi'na syi'ta syi'tuma syi'tum syi'ti syi'tuma syi'tunna syi'tu syi'na sya'a syi'tuma. Silahkan kau berdua makan apa yang kau mau nak kana pontu yang mau watawan ngaji katini ka yang anga-anga apa sih gitu kiai kau cetak ngerti mun santre ngerti bab nikah kiai. Kita lanjut. Ini indahnya Quran. Allah panggil Adam, ya Adam. Idris kiai, ya Idris khudil kitab biquwah. Idris dipanggil namanya. Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Bagaimana Ibrahim? Ya Ibrahim. Musa kalimullah, apa Allah panggil? Ya Musa. Isa gelarnya Ruhullah, lahir tanpa ayah. Allah panggil ya Isa bin Maryam. A anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qal in kuntu qultuhu faqad alimtah ya Rabb. Isa dipanggil dengan namanya, tetapi tidak dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu. Sudah sedikit salawatnya, berarti dia ngelecek ketur sampean. Saya akan tutup, tidak akan mengaji hikmah panjang-panjang. Selesai ini kita tutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini rame boleh po? Kelihatan tak? Ngocong-ngocong, ambuak muku. Kiai, ketika memanggil Sayyiduna Muhammad, Allah tak panggil namanya. Bagaimana kenapa Rasulullah kalau dipanggil Allah, Allah panggil dengan gelar panggilan manja dan sayang. Apa kata Allah? Kalau Nabi sedang azaren, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hei sayang, sitepak angapok sapok cekeyang subah beda lagi nak sampai mau ajakan sampai senikah yang bangun yang tak ada lagi. Dulu waktu pernikah pertama bener beda. Andi anak dua terlalu ada nya kayak gue sokoi tempak nih kan. Jaga apa lah tuh ibu. Nabi dibangun Allah dengan manja, ya ayyuhal muddathir, wahai yang lagi apok-sapok, jaga kan sayang, jaga. Manjanya Nabi di hadapan Allah. Allah pun memanjakannya. Tepak angaren saren datang wahyu, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana inna sanulqi alayka qawlan thaqila ila akhiri ayat. Saya dapat apok sampok yang lagi melekok celep mi apok sapok karena celep mi celep kiai mi isapo karena celep. Soko pun orang celep biasanya melekok dipanggil bi Allah, ya saya melekok, ya ayyuhal muzammil, karena biasanya santre munda saking celep melekok sarung ikropai awal malam tedung mata nasi tutup letu di tedung begitu sopu au besarung buru ke soko ada ceket dulu karena saya celep nih ke so melekok nih. Nabi memanggil, Allah memanggilnya, ya ayyuhal muzammil, sayang yang lagi berselimut, jaga siapa-siapa, jaga sayang, jaga. Sayangnya Allah kepada Nabi. Bagaimana Allah memanggil Nabi? Ya ayyuhar rasul, wahai ayyuhar rasul, pemimpin para rasul. Bagaimana Allah memanggilnya? Salamu alaika ayyuhan Nabi, wahai pemimpin para nabi. Ini panggilan Allah. Tidak ada fi kullil Quran maka azza wa jalla yunadi bismihil mujarrad. Allah tak pernah memanggil Nabi dengan memanggil namanya langsung, tidak pernah. Seluruh isi Quran tak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Sopung tidak pernah dipanggil dengan ya Muhammad. Apa ada dalam Quran? Tidak ada. Dek gagal kita orang ugina. Tidak ada buatan intelektual yang jauh. Allah menyebut nama Nabi Muhammad hanya dalam konteks kenabian. Coba lihat. Kalau Allah sebut nama Nabi, Allah sebut langsung pangkatnya.
Muhammadur Rasulullah. Coba lihat tuh. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tengok, kalau Muhammad langsung ada rasulnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Sebut nama Muhammad, langsung sebut nama Rasulnya. Laqad kana lakum fi Rasul. Indahnya Sayyiduna Muhammad. Maulana ben seremben kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, wajib untuk tidak dipatuhi. Insya. Sebab kenapa ya? Ini akhir zaman. Sampean boleh ningali di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, banyak ulama-ulama, gus-gus, cak-cak, kiai-kiai sudah berani melecehkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fitnah ini. Ada gus yang berani bilang, omongnya sopo Muhammad lahir itu wonten cahaya nih. Gak ono. Mana ada Nabi Muhammad lahir bercahaya. Kalau yang bercahaya itu kan nang konang nih gua. Kiai aja nggak ro colong, tempeling ngaralisna. Padahal kata berzanji ya tala la usana imtala'atis samawati wal ard wa man fihim. Langit bermandikan cahaya menyambut datangnya Rasulullah malam itu. Apalagi dia bilang, mana ada Muhammad lahir di khitan, pusernya sudah putus. Ya ndak ada. Muhammad itu anak yatim yang bau, ndak diurus oleh orang tuanya karena ibu bapaknya meninggal. Meneng ambek simbahe yang gak ono anak yatim yang bau bersih. Yatim Muhammad ya bau. Muhammad dibilangnya busuk. Itu Gus yang ngomong. Sambian cek fanatik buta. Kurang masih ingat ke sambian. Karena semakin ini banyak orang fanatik buta. Mulai kesampit kiai, Gus, cak, lora, makai salah ubela tepatian. Itu Gus yang ngomong macam itu. Pas mau cak, Muhammad tuh bau. Bagaimana sebenarnya Rasulullah kiai? Ya lihat. Suatu hari kita melihat badannya Nabi. Ummu Sulaim sedang di rumah bersama Anas bin Malik. Anas nikah anak angkat Nabi di usia 10 tahun diserahkan kepada Nabi. Ketika tidur Nabi di rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim datang, Nabi sedang asaran nih. Fa'arok, maka keluar keringat Nabi nyap-cap. Bi Ummu Sulaim itu masuk dalam botol, lemputol. Cek ke Rasul, ya Ummu Sulaim, mada tasna'i? Apa yang kau lakukan ya Ummu Sulaim? Apa jawaban Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, naja'alu arqaka atyabuna. Kami jadikan keringatmu campuran minyak wangi kami, karena harumnya keringatmu lebih harum daripada minyak kasturi dan minyak misik. Kalau Nabi ajaran, kata sahabat, sudah tidak ada orang yang tidak terlihat, bau harumnya masih tercium. Subhan. Bada lagi na sampean sikat ini kah? Mun ajaran orang yang ada gak pakun pada bau na. Bada makin benih bau ro om bompek kepen. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, kita mengakhiri pengajian ini dengan satu salawat. Lalu saya akan masuk kepada bagian kondisi zaman ini. Sebentar kita akan tutup ini pengajian dengan beberapa kesimpulan tentang kondisi terkini zaman ini. Baiklah, kita salawat satu kali. Fadhal Habib. Allah karim. Silakan beliau membaca salawat dulu satu. Fadhal sih. Fadhal. Nanti kita akan tutup dengan kesimpulan tentang ini maulid. Fadhal. Mikrofon kasih beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. أدم الصلاة على الحبيب محمد